Halo guys, kembali lagi di channel G2R. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan tetap baik-baik saja ya. Pada kali ini saya akan melanjutkan cerita Monarudo, kepala klan suku Mahebu dan para pemuda Sidik Bale melawan penjajah Jepang. Di cerita sebelumnya, Monarudo yang awalnya dikenal sangar dan pemberani, tiba-tiba berubah menjadi sosok yang pendiam tetapi tetap masih ditakuti. Namun Monarudo tetap berambisi untuk melawan penjajah Jepang dengan mengumpulkan anggota dari klan berbeda yang berjumlah 300 orang dari 6 klan berbeda. Penasaran buat kelanjutannya? Mari kita simak sama-sama. Buat kalian yang belum nonton part satunya bisa klik link di kolom komentar, dan yang sudah menonton mari kita lanjutkan. Setelah pembantaian di Wuse, dilaporkan 130 orang dibunuh. Dakis dan Jiro menulis pesan ke Jepang bahwa mereka dipaksa untuk meninggalkan Wuse oleh orang Sidik. Namun ternyata dari peristiwa pembantaian itu, ada satu tentara Jepang yang selamat. Ia segera berlari ke pos polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut. Jepang segera mengungsikan warganya di Taiwan lalu menurunkan 2000 tentara terlatih dengan skill menembak di atas rata-rata. Sementara di Toda, Kojima dan suku Tamberah belum mengetahui hal tersebut. Saat itu salju mulai turun di sana. Tidak lama tahun, seorang pemuda suku Tamberah berlari menuju Temu Walis dan mengajaknya untuk menghabisi Jepang bersama Monarudo. Dan para pemuda Tamberah lainnya yang mendukung hal tersebut dan ingin menghabisi Kojima, namun Temu Walis menghalangi mereka karena menganggap Kojima sebagai orang baik. Para pemuda mengancam Kojima, namun Kojima yang terlatih sebagai intelijen Jepang segera mengungkit permusuhan mereka dengan suku Mahebu dan Monarudo. Kojima pun berpura-pura hendak melakukan bunuh diri untuk menghasut suku Tamberah agar bergabung bersama melawan Monarudo dan pemuda lainnya. Hingga akhirnya Kojima pun berhasil mengambil simpati suku Tamberah dan menganggap Kojima sebagai teman bukan musuh. Scene pun berganti. Diperlihatkannya orang Han yang tidak dibunuh oleh suku Mahebu memberikan anggur kepada Monarudo sebagai ucapan terima kasih karena telah tidak membunuh mereka. Kemudian rombongan orang-orang Han segera meninggalkan Wuse. Lalu Monarudo mengajak semua anggota mereka kembali ke desa. Baru saja mereka berjalan, 2 pesawat Jepang datang untuk mengintai mereka. Para pemuda pun menembaki pesawat tersebut. Namun hal itu membuat Mona marah karena menembaki pesawat Jepang hanya akan menghabisi peluru mereka. Tindakan itu menunjukkan ketakutan di dalam hati mereka. Sementara mereka harus menyiapkan cara mereka untuk mati agar bisa menyeberangi jembatan pelangi bersama-sama. Di desa Mahebu, Pawan dan para remaja yang ikut membantai di Wuse diberi tato Sidik Bale oleh sepupu Mahebu. Scene pun berpindah, diperlihatkannya sebagian tentara Jepang yang ingin mengepung suku Mahebu. Namun kali ini mereka lebih berhati-hati dikarenakan mereka tidak ingin diserang mendadak oleh suku Mahebu. Malam harinya di tengah hutan, istri Dakis mengingatkan Dakis suaminya bahwa hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka. Dakis yang terlena akan keadaan hanya bisa terdiam. Tanpa bekal makan dan minum di jantung hutan yang dingin, mereka pasrah apapun yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, rombongan tentara Jepang datang ke suku Toda klan Tamberah untuk menemui Kojima. Temu Wali sang kepala suku diabaikan oleh tentara Jepang, seolah-olah keberadaannya tidak penting. Di sisi lain diperlihatkannya rombongan tentara Jepang yang tengah bersiap mengepung Wuse yang melewati tengah hutan. Namun, setelah sampai mereka hanya bisa terdiam, dikarenakan yang tersisa hanyalah mayat yang bergeletakan tanpa kepala dan tidak menemukan satupun orang Sidik. Ternyata pasukan Sidik tersebut telah menunggu tentara Jepang di atas gunung. Monarudo membagi pasukan Sidik menjadi beberapa kelompok kecil. Pasukan Jepang sendiri menyisiri hutan dan sungai untuk memburu mereka. Jepang menjadikan Wuse sebagai pusat komando tanpa mereka sadari orang-orang Sidik sedang mengintai mereka. Lalu pasukan Sidik pun menyerang tentara Jepang secara serentak di 3 lokasi. Di pusat komando, di tepi sungai, dan di dalam hutan. Orang-orang Sidik memakai strategi tembak dan lari hingga memecahkan konsentrasi Jepang untuk menyiapkan strategi mereka. Jepang melakukan penyergapan di kota Wuse, namun hal tak terduga terjadi. Petir menyambar pohon tepat saat Jepang mengejar orang Sidik. Sementara wanita dan anak-anak dievakuasi ke dalam hutan, Baso dan pemuda Mahebu mengawal mereka.
Di dalam hutan, Jiro dipisahkan dengan istrinya yang sedang hamil. Mereka beranggapan wanita hamil akan dilindungi oleh Jepang. Sementara Jepang terus-menerus menurunkan pasukannya tanpa henti. Di dekat air terjun, Monarudo memberikan makan anjing untuk terakhir kalinya. Mona mengancam anjing itu agar tak mengikutinya lagi. Sementara di sisi lain diperlihatkannya gerombolan wanita suku Mahebu yang telah sampai di tengah hutan, yang dikawal oleh Pawan dan teman-temannya. Para wanita-wanita itu pun ingin mengakhiri hidup mereka dikarenakan mereka menganggap hidup mereka akan menjadi beban bagi para pejuang. Mereka pun berjalan beriringan, lalu mengaitkan kain ke batang pohon, diiringi senandung yang memilukan. Mereka berpijak di atas tumpukan batu. Beberapa wanita menggunakan akar yang menggantung untuk mengikat leher mereka. Sementara Dakis yang jiwanya terjapanisasi menghampiri istrinya yang telah menggunakan kimono. Dakis mengeluarkan permen yang disimpan, lalu memberikan pada anaknya. Permen itu akan jadi makanan terakhir dalam mulut bayi tersebut. Maheko, istrinya, berdandan secantik mungkin seolah mereka hendak merayakan ulang tahun pernikahan. Ia bersujud kepada Dakis, lalu seketika hal yang tak pernah terduga, Dakis menyayat tenggorokan istrinya sendiri hingga tewas. Setelah membunuh istrinya, Dakis juga membunuh anaknya dengan cara dibekap menggunakan kain yang dipakaikan kepada anaknya. Lantas Dakis pun ikut mengakhiri dirinya dengan cara menusukkan senjatanya ke perutnya sendiri. Sementara Jiro yang masih menggunakan pakaian sidik bale memilih mengakhiri hidup dengan gantung diri. Dan semua orang di tempat itu pun tewas dengan cara menggantungkan diri. Sementara pasukan tambahan Jepang dengan meriam sampai di kota Wuse. Lalu mereka mengadakan rapat dengan jenderal mereka Kamada Yahiko. Kabasoa, seorang polisi lokal, menjelaskan kronologi insiden Wuse oleh prajurit Sidik pada Kamada. Namun Jenderal Kamada yang keras menyebut orang-orang Sidik hanya sekumpulan hewan liar. Kamada menugaskan anggotanya untuk mengepung orang-orang Sidik secara total. Dan pada malam harinya di gua persembunyian orang Sidik, Monarudo memberikan tembakaunya pada Pawan yang menandakan Pawan telah dewasa. Keesokan harinya di pos penjagaan Jepang, Tado Mona menyusup dan mengambil senapan mesin Jepang, lalu menghabisi pos di sekitarnya. Di sisi lain, Pihu mencoba mengalihkan tentara Jepang untuk mengejarnya, sementara orang-orang Sidik telah menunggu kedatangan mereka. Tentara Jepang pun diserang habis-habisan oleh orang-orang Sidik dan kewalahan menghadapi orang-orang Sidik, dikarenakan serangan yang dilakukan bertubi-tubi, hingga membuat tentara Jepang dipaksa mundur. Dengan pintarnya, seorang pemuda Sidik menembakkan senjatanya ke arah sarang lebah yang berada di dekat tentara Jepang bersembunyi, hingga membuat para tentara Jepang diserang lebah tersebut. Dan dengan mudah para orang-orang Sidik menyerang tentara Jepang. Sementara di jalan pinggir tebing para tentara Jepang dihabiskan menggunakan panah dan tombak. Di jalan setapak itu mereka kesulitan untuk menggunakan senjata laras panjang. Sementara di tepi sungai, Tado menembakkan senjata mesinnya ke arah tentara Jepang yang membuat tentara tersebut lari terkocar-kacir. Tak lama kemudian, Pawan datang dan mengabarkan kepada Dado bahwa semua anggota Dado telah meninggal dengan cara bunuh diri. Berita itu membuat Dado kesal, lantas ia memerintahkan para anggotanya untuk kembali ke dalam hutan. Dado dengan rasa kecewa pun mencoba menyerang dua anggota Jepang yang tersisa, hingga pada akhirnya Dado pun tertembak pas di kening kepalanya, hingga membuatnya tewas. Tado, Pawan, dan pemuda lainnya mencoba membawa mayat Tado, namun tidak lama tentara Jepang membombardir menggunakan meriam dan pesawat tempur mereka. Pemuda Sidik memutus jembatan untuk memblokade tentara Jepang. Namun ternyata masih ada Pihu yang tertinggal di sana. Mereka pun mencoba menahan tiang jembatan agar tidak roboh. Pihu pun berlari sambil menembakkan senjatanya ke arah pesawat Jepang dan berhasil menyelamatkan diri.
Atas ketidakberhasilannya pengepungan total tersebut membuat Jenderal Kamada murka. どうして奴らを爆撃できないんだ。一体何をやってるんだ。 2.000-an tentara Jepang dengan persenjataan canggih tidak mampu menumpas 300 orang sidik bale dengan senjata ala kadernya. Seorang perwira menjelaskan bahwa dia melihat Pawan pada hari itu yang berada di 3 titik yang berbeda, yang jaraknya sangat jauh. Perwira itu heran terhadap Pawan bagaimana dia bisa melakukannya. Bahkan perwira itu mengakui kehebatan orang-orang sidik bale karena sangat menguasai medan dan cara mereka berlari melebihi manusia normal. Orang-orang sidik dapat berpindah tepat dengan sangat cepat. Putus asa dengan hal tersebut, Kamada berencana melawan orang sidik dengan bom gas beracun. Scene pun berganti, di mana dikumpulkannya para klan Tambarah. Jepang membagikan senjata kepada mereka dan mengiming-iming klan Tambarah bagi siapa yang bisa membawa kepala pemberontak akan mendapatkan hadiah. Mereka membandrol $150 untuk ketua suku, $100 untuk kepala laki-laki yang sehat, $30 untuk kepala wanita, dan $20 untuk kepala anak-anak. Lalu hadiah yang paling spesial akan diberikan kepada orang yang mendapatkan kepala Monarudo. Esok harinya dengan sangat lugu, klan Tambarah menjadi tentara boneka Jepang. Di sisi lain, bom gas beracun yang masih tahap uji coba tetap akan dijatuhkan untuk membantai orang sidik. Sementara itu, posisi pasukan Monarudo semakin terjepit, dikarenakan kini mereka diburu juga oleh Temu Walis dan pasukan yang sama-sama menguasai medan dengan sangat baik. Dalam pengejarannya terhadap suku Mahebu di hutan bambu, Temu Walis berhasil membunuh 2 pejuang. Seorang pejuang yang mencoba berlari ke desa Mahebu, dan tanpa ia sadari ternyata desa mereka sudah hancur dan dikuasai para tentara Jepang. Dan pada akhirnya pemuda itu pun dikepung para tentara Jepang dan klan Tambarah. Dengan rasa kecewa, pejuang itu akhirnya bunuh diri dengan pedangnya. Lalu kepalanya diambil untuk ditukar dengan uang. Pemuda lain yang dikejar Temu Walis pun meloncat ke dalam jurang yang dikarenakan tidak ada lagi jalan pelarian. Sementara di dalam hutan, Jepang datang dengan pesawat tempurnya dan menjatuhkan bom gas beracun untuk membasmi orang sidik. Lelaki, wanita, dan anak-anak seketika menderita dengan racun tersebut. Keberadaan Monarudo dan anggotanya tidak terdeteksi oleh Jepang. Sementara rumah Monarudo yang dibakar masih menyimpan mesiu dari korek yang dikumpulkan Mona bertahun-tahun dan membuat mesiu itu meledak. Pada malam harinya, Mahung, anak Monarudo, membuang bayinya ke jurang untuk mengakhiri penderitaan bayinya tersebut karena keracunan. Setelah itu, ia menggantungkan dirinya sendiri. Dan para pemuda sidik yang keracunan pun ikut mengakhiri diri mereka dengan cara gantung diri. Tak lama Temu Walis dan pasukannya datang dan melihat para wanita sidik sudah tewas. Esok harinya Pihu dan para pejuang membawa daging buruan untuk pasokan makanan. Di sisi lain, pasukan Jepang telah mendirikan tenda dan dapur umum. Salah satu seorang tentara Jepang masuk ke dalam hutan untuk membuang air kecil di bawah pohon. Tidak lama Pawan dengan gagah dan keberaniannya berlari melewati jembatan gantung yang dibangun oleh Jepang. Pawan mencoba menjebak para tentara Jepang agar mengejarnya ke dalam hutan. Sementara tentara yang sedang buang air membidik Pawan yang berlari ke arahnya dan tiba-tiba seketika Mona memenggal kepala tentara tersebut. 2 tentara lainnya dihabisi oleh baso dengan panah. Perwira Jepang mulai curiga dengan hutan yang sangat tenang. Mereka mulai memperhatikan pepohonan yang seketika disergap secara mendadak. Tentara Jepang segera mundur menuju markas. Sementara di sisi lain, Temu Walis menemukan jejak darah dari daging yang dibawa Pihu sebelumnya. Mereka mengikuti jejak tersebut dan sampai di sebuah pondok yang berasap. Temu Walis dan pasukannya segera mengendap-endap mendekati pondok tersebut. Sementara
Munarudo dan pejuang lainnya mulai mendekati markas Jepang dan tanpa mereka sadari ada tentara Jepang yang sedang membidik mereka dari balik semak. Baso tertembak oleh tentara Jepang yang bersembunyi. Lalu tentara Jepang segera menghujani koordinator mereka dengan meriam. Di sisi lain, Temuwalis telah masuk ke dalam perangkap Pihu. Sementara Baso yang sangat kesakitan hingga meminta Tado untuk membunuhnya. Namun Tado Mona tidak tega membunuh adiknya sendiri. Dan akhirnya tugas itu diambil Pawan. Pasukan Jepang pun berhenti menembaki meriam. Mereka mengira orang-orang Sidik telah melarikan diri ke dalam hutan. Di luar dugaan mereka, Monarudo justru mengarahkan orang-orang Sidik untuk perang habis-habisan. Dengan gagah dan berani, Pawan yang membawa senjata mesin menembakkan dengan brutal ke arah tentara Jepang hingga membuat tentara Jepang berlarian. Sementara di sebuah gubuk, teman Pawan yang bernama Sinus tertembak oleh tentara Jepang. Di saat yang bersamaan, Pihu memburu Temuwalis dan pasukannya yang melarikan diri ke sungai. Sementara Munarudo dan pasukannya masih memberontak dengan gila-gilaan di markas Jepang. Pawan yang berhadapan dengan tentara Jepang pun merangkul tentara tersebut dan membawanya terjun ke arah jurang. Di sisi lain, Pihu dan pasukannya masih bertarung dengan Temuwalis di atas sungai. Hingga akhirnya Temuwalis mati dikarenakan terkena tusukan tombak yang diarahkan oleh kaki Pihu. Dan pada akhirnya Monarudo berhasil menghancurkan markas Jepang. Tado dan Mona mengejar para tentara yang melarikan diri hingga ke jembatan. Nampaknya di sana dua jenderal pasukan itu berhadapan, Monarudo dan Kamada Yahiko. Saat mulai penyerangan, tiba-tiba Jepang menghancurkan jembatan tersebut. Dikira Monarudo mati, tentara Jepang menebarkan sebuah surat agar para pejuang segera menyerahkan diri. Monarudo membaca selembar surat tersebut. Setelah membaca surat tersebut, Monarudo menari perang yang mengindikasikan ia akan segera beristirahat. Sebelum pergi, Mona menugaskan Tado untuk memimpin pertempuran hingga peluru mereka habis. Di dalam hutan, Mona menemui wanita dari suku Mahebu, lalu mengatakan pada mereka bahwa perjuangan telah usai demi menjaga keturunannya dari siksa dan pelecehan Jepang. Hal yang tak akan kalian duga-duga, Mona menembakkan istri dan dua cucunya. Malam harinya, para perempuan menggantungkan diri mereka di pepohonan. Monarudo mengkremasi mayat istrinya dan dua cucunya lalu bersembunyi. Sementara para wanita hamil berada di penampungan Jepang. Ternyata Mahu masih hidup karena diselamatkan oleh orang-orang yang melintas. Namun hidupnya kini menanggung beban yang amat berat, dikarenakan garis keturunan Monarudo hanya ia yang tersisa. Di markas Jepang, para suku Tambera menukar kepala para pejuang Sidik dengan uang. Di antara kepala tersebut terdapat kepala Pawan dan ketua Dado. Selang hari berganti dan waktu berlalu, para wanita di penampungan mencari para pejuang yang tersisa sambil membawa anggur merah. Mereka bernyanyi lagu adat dan memanggil-manggil Tado dan para pejuang Sidik yang tersisa. Mereka kembali ke desa Mahebu yang nampak hancur. Lelah mencari, namun tak ada tanda-tanda pejuang yang masih hidup. Mereka beristirahat di desa itu. Tidak lama nyanyian mereka disambung oleh rombongan Tado dan pejuang Sidik yang tersisa.
Mahung meminta kakaknya Tado untuk menyerah kepada Jepang. Tado menolaknya lalu mengajaknya minum anggur bersamanya untuk terakhir kalinya. Setelah meminum, Tado meminta Mahung untuk melahirkan banyak anak agar garis keturunan mereka tetap terjaga. Mendengar hal tersebut, Mahung tidak bisa berhenti menangis. Sementara Tado meminta berpamitan kepadanya untuk menyeberangi jembatan pelangi setelah menembaki matahari. Tado Mona mengakhiri semuanya dengan cara menari perang bersama pejuang yang tersisa. Di sisi lain diperlihatkannya Pihu yang sudah tidak memiliki senapang dikejar Jepang dengan anjing pemburu. Setelah ditangkap, Pihu dipukuli sampai mati di rumah tahanan. Sementara Tado dan para pejuang yang tersisa mengakhiri perjuangan mereka dengan menggantungkan diri mereka di tengah hutan. Jepang terus-menerus mencari mayat Monarudo namun tidak berhasil. Akhir dari perjuangan Tado mengingatkan Kamada pada era samurai lebih dari 1 abad yang lalu di Jepang. Namun belum berakhir sampai di sini. Pada tahun 1931, Kojima Genji menghasut orang Sedik dari Toda untuk membalas kematian Temu Walis. Dan akhirnya pada malam harinya, para pemuda Toda menghabisi para pejuang yang tersisa di penampungan. Para wanita Maebu yang selamat termasuk Mahung diisolasi ke suatu tempat bernama Kawanakajima. Dan setelah makam diperbaiki, Lubi tidak pernah lagi memimpikan mendiang kakeknya sehingga cerita ini pun selesai. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir, semoga kalian terhibur. Saya ucapkan terima kasih. See you next video. Bye bye.